saat ini banyak beredar merek obat dan jenis obat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita sebagai konsumen harus tahu apa kebutuhan kita, obat apa yang kita butuhkan. Nah, di sini saya akan membuat video tentang mengenai apa itu obat dan kosmetika. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, namaku Sekarang Tasjati, aku dari D3 Sanitasi semester 3, jurusan Kesehatan Lingkungan. Ratusan produk kasus ini lebih lanjut, termasuk mencari produsen utamanya. Diklaim bisa meningkatkan kesehatan hingga vitalitas pria, sejumlah obat-obatan tradisional dinyatakan ilegal oleh petugas tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Jawa Tengah. Tak hanya obat-obatan tradisional, produk-produk kosmetika ini juga dinyatakan ilegal. Lebih dari 350 item produk ilegal ini disita petugas Satgas dari operasi penertiban di Kabupaten Jepara dan Surakarta selama 2 bulan terakhir. Nilai keekonomiannya pun mencapai angka fantastis, yakni 750 juta rupiah. Petugas berjanji tak hanya akan memeriksa tersangka pemilik barang-barang ini, namun juga mengusut lebih jauh. Kita akan telusur kepada sumbernya, karena ternyata dia dipasok dari luar provinsi Jawa Tengah, dan itu tentu harapannya kita menelusur ke atas yang lebih besar, ya. Karena di peredaran ini kalau kita lakukan semua itu cukup berat kita lakukan, banyaknya sarana retail yang menjual. Tapi kalau kita telusur ke sumbernya, harapannya itu bisa lebih efektif memutus rantai, memutus keran dari produsennya. Masyarakat pun diimbau untuk tidak menggunakan obat dan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar yang berpotensi membahayakan dan merugikan konsumen. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Halo teman-teman, bertemu lagi denganku Adam di channel Megan Propolis. Dan di kesempatan video kali ini aku akan share kepada kalian tentang 15 backsound yang dapat kalian gunakan di video kalian. Tentu saja sudah no copyright atau bebas hak cipta ya teman-teman. Tetapi untuk video kali ini aku akan share backsound yang bertema happy atau juga funny ya teman-teman. Jadi sangat cocok bagi kalian yang memiliki konten seperti tutorial, edukasi, prank, dan juga vlog juga bisa. Untuk tema-tema lainnya mungkin kedepannya akan aku buatkan di video yang lain. Tapi sebelum masuk ke dalam rekomendasinya, kalian bisa langsung saja klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Megan Propolis. Setelah itu kalian bisa klik like dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke dalam rekomendasinya. Skincare itu memang sekarang itu beragam sekali pilihannya dan pasti bingung ya, ini ada untuk apa ini dan itu. Pada prinsipnya skincare itu kebanyakan adalah cosmeceutical, artinya dia mengandung zat aktif tertentu yang kita harapkan memiliki efek untuk kulit. Nah, cosmeceutical ini memang ada yang bentuknya oil, minyak atau minyak, ada yang bentuknya lebih ke air atau bisa dia itu fungsinya serum, krim yang bentuknya salep, itu semuanya memang tergantung zat aktif apa yang ada di kandungan bahan
skincare tersebut. Misalnya digunakan untuk eye, ya memang dia diharapkan memiliki efek terhadap mata, misalnya dark circle seperti itu. Misalnya ada lagi yang dikatakan serum atau essential oil, biasanya dia diperlukan untuk regenerasi kulit. Macam-macam tergantung dari bahan aktifnya, karena banyak sekali ribuan produk-produk skincare yang memang dikemas dalam bentuk tersebut. Nah, yang perlu kita lihat bahwa memang produk-produk yang beragam ini harus kita sesuaikan dengan jenis kulit. Kalau jenis kulit kita berminyak, gunakanlah bahan-bahan yang memang untuk pembersih, misalnya pembersih yang larut minyak. Dan untuk yang kulit kering, karena kering biasanya sensitif, kita hindari produk-produk skincare yang misalnya mengandung alkohol atau fragrance yang berlebih. Jadi memang kembali lagi ke jenis kulit kita masing-masing. Kalau perlu atau tidak, itu semuanya relatif ya. Sebenarnya untuk keperluan yang utama yang perlu kita tahu bahwa skincare itu harus ada pembersih. Nah, pembersih ini kembali lagi ke tergantung jenis kulit masing-masing. Kalau yang berminyak atau yang sehari-hari aktivitasnya make up, itu biasanya kita tambahkan double cleansing, artinya pertama dengan milk cleanser seperti itu yang biasanya melarutkan minyak ya. Jadi kotoran-kotoran yang larut minyak semuanya terlarut dalam minyak tersebut, untuk selanjutnya dibersihkan dengan facial wash biasa atau pembersih yang larut dengan air. Setelah pembersih biasanya juga ada moisturizer, karena biasanya memang produk-produk pembersih itu mengandung bahan-bahan yang memang bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan biasanya kulit agak menjadi lebih kering. Nah, moisturizer ini juga sangat penting untuk kulit karena dengan kulit yang lembab itu menjaga aktivitas sel-sel di kulit terjaga dengan baik. That's why kita jadinya juga terlindung dari segala jenis paparan yang tidak baik untuk kulit kita. Nah, setelah moisturizer biasanya ada juga UV ya, untuk UV blocker atau biasanya kita sebut dengan sunscreen. Nah, sunscreen ini juga sangat penting apalagi di area-area yang memang memiliki intensitas matahari yang sangat tinggi. Sunscreen sendiri itu biasanya untuk kulit Indonesia, kulit orang Indonesia itu minimal harus SPF 35 dan PA minimal +2. Setelah penggunaan sunscreen, kita juga biasanya penggunaan krim malam. Krim malam ini biasanya produk-produk digunakan untuk merangsang sel-sel kulit baru untuk beregenerasi dengan baik sehingga kulit kita terjaga turnover rate-nya sehingga kulit kita juga tidak menjadi kusam seperti itu. Untuk memilih skincare, pertama tentu yang harus diperhatikan adalah jenis kulit kita sendiri. Pada prinsipnya, secara umum jenis kulit itu ada yang berminyak, ada yang kering dan biasanya sensitif, ada yang juga normal dan ada juga kombinasi. Jadi biasanya di area T-nya berminyak tapi area pipinya kering. Nah, itu biasanya kita jenis kulit yang kombinasi. Nah, dari kalau kita sudah mengenal jenis kulit kita kira-kira apa, barulah kita bisa memilih skincare yang tepat. Karena penggunaan skincare yang tidak tepat malah akan menyebabkan timbul keluhan-keluhan yang memang tidak diinginkan. Misalnya pada individu yang berkulit kering, sensitif, dia menggunakan sabun cuci wajah yang untuk kulit berminyak. Misalkan seperti itu ya. Nah, jika demikian, biasanya kulit yang kering ini akan menjadi lebih kering lagi dan lebih sensitif. Berarti kulit kita terlalu sensitif terhadap skincare tersebut. Biasanya seperti itu.
kalau kita bicara tentang skincare yang aman, sebenarnya sih tidak perlu ya, karena skincare yang aman biasanya memang dia tidak menggunakan bahan-bahan tertentu atau bahan-bahan logam ya, yang memang tidak baik untuk kulit. Nah, tapi kalau kita menggunakan produk-produk skincare yang kita belum tahu keamanannya, misalnya tiba-tiba kita dapat dari searching di internet ya, dan lain-lain, yang kita tidak tahu, tidak ada izin BPOM-nya, atau yang kita tahu hanya bagus seperti itu sebaiknya memang tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Kenapa demikian? Biasanya apalagi yang whitening instan ya, whitening instan itu banyak sekali yang mengandung logam-logam yang tidak baik untuk kulit tentunya. Jadi produk-produk ini jika digunakan terlalu lama pada kulit, dia akan menyebabkan penumpukan zat warna tertentu di permukaan kulit sehingga menyebabkan flek. Flek-fleknya biasanya beda. Flek-fleknya ini biasanya warnanya kebiruan dan susah sekali dihilangkan. Makanya kita harus cari produk-produk skincare yang memang aman, yang memang terdaftar di badan POM ya, BPOM, dan sehingga kita juga tidak was-was dalam menggunakan skincare tersebut.